Hadiah sayang. Masuk hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat, para jamaah yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan, juga segenap mustami'in mustami'at al-kiram rahimakumullah wa hafidhakum wa ra'akum wa barakalana wa lakum jami'a. Alhamdulillah, di sore hari ini, di hari yang mulia, hari Senin, hari yang mana dulu Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dan diangkat menjadi Rasul, diturunkan ayat Quran yang pertama, surat yang pertama yaitu surat Al-Alaq, dan diisrakan, dimi'rajkannya beliau, dan hijrahnya beliau dari Makkah ke Madinah sampai wafatnya pun hari Senin sama, sehingga hari Senin ada keistimewaan tersendiri dari Allah Jalla Jalaluhu wahda. Dan kita sekarang ini bersama-sama menunggu kepastian datangnya bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat dan keberkahan, penuh dengan anugerah dan ampunan, penuh dengan kecintaan Allah dan keridhaan, penuh dengan ijabah. Sekarang sedang mempersiapkan ru'yat di beberapa titik di Indonesia ini, bahkan juga di negara-negara tetangga. Kita belum tahu apakah tanggal 1 itu maghrib ini ataukah besok. Wallahu a'lam. Kalau kita mau menentukan dengan ru'yatul hilal, melihat hilal, dan menurut madhab Syafi'i dan juga madhab yang lainnya, bahwa untuk menentukan satu Ramadan seperti untuk menentukan satu Dzulhijjah, untuk menentukan nantinya wukuf di Arafah tanggal 9-nya, itu diharuskan bersandar kepada ru'yatul hilal, bukan kepada hisab. Begitu pula nanti untuk menentukan 1 Syawal. Hilal di maghrib sekarang ini mungkin bisa terlihat, mungkin juga tidak. Andai kata terlihat, berarti
jelas bahwa malam ini tanggal 1 Ramadan. Andai kata tidak terlihatnya itu ada dua hal. Yang pertama, tidak terlihat itu dikarenakan memang tidak muncul. Kedua, tidak terlihat itu karena ada penghalang pandangan kita, seperti terhalang dengan awan hujan, ya. Nah, di titik-titik tempat-tempat ru'yat. Dan sekarang ini musim hujan, kita tidak tahu bagaimana ini, apakah ya ada wilayah yang terang ataukah tidak. Karena aturannya kalau ternyata terhalang ya dengan awan mendung umpamanya, dan tidak ada di semua titik ya yang sama manzilahnya, tidak ada yang terang, sehingga semuanya di tiap-tiap tempat ru'yat tidak ada yang bisa tembus pandang ya. Nah, maka kita kembali ke menentukan kembali ke menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Jadi kita umat Islam bersyukur kepada semua pihak yang sekarang mewakili umat Islam yang tidak bisa berangkat ke tempat ru'yatul hilal. Ya, jazahumullah khairan katsiran. Baik itu pemerintah ataupun para ulama ataupun ormas-ormas ataupun perorangan yang sengaja ikut hadir menyaksikan ru'yatul hilal. Kita tinggal menunggu berita habis maghrib ini, lihat di TV ya, di TV One. Lalu apa yang harus kita kerjakan ketika kita masuk ke bulan yang agung? Apa yang harus kita persiapkan? Yang harus kita persiapkan adalah kebersihan jiwa raga kita dan harta benda kita dari segala hal yang dibenci oleh Allah. Kita harus bertobat sebelum masuk ke bulan Ramadan. Kita harus islah dengan sesama ya, saling memaafkan satu sama lain, minta maaf kepada orang-orang yang kita zalimi, lalu kita menyerahkan hak-hak mereka atau mengganti hak-hak mereka yang dizalimi oleh kita, menyerahkan amanat-amanat orang ya. Jika sudah waktunya membayar hutang yang sudah masuk waktunya ya, selama kita mampu. Jika kita tidak, kita berbicara. Jangan sampai kita mengabaikan membayar hutang yang sudah masuk waktunya dengan alasan kita tidak mampu dan tanpa ada bicara ya, berbicara bahwa saya harusnya bayar tanggal sekian, saya sekarang sedang berusaha, namun andai kata tidak hasil ya, saya minta maaf dan saya berjanji akan terus berjuang ya.
Kalau ada jaminan, maka kita harus pakai jaminan. Kasihkan jaminan rumah kita, atau kendaraan kita, atau perhiasan kita, atau apa saja yang bisa dijadikan jaminan. Itu sebelum masuk Ramadan. Dan sebelum masuk Ramadan, kita juga harus memeriksa makanan minuman yang akan kita makan, kan? Karena ketika ada yang haram masuk ke perut kita, maka puasa kita, sholat kita, ibadah kita semuanya tidak akan diterima oleh Allah. Doa kita tidak akan dikabul oleh Allah. Jadi harus diperiksa, ya. Makanan pun harus diperiksa, minuman pun harus diperiksa dari sekarang. Jangan sembarang, ya. Jangan sembarang. Hatta pakaian juga harus diperiksa. Jangan sampai memakai pakaian-pakaian dapat gosok, dapat maling. Saya tidak maling pakaiannya, tapi saya maling uangnya lalu dibeliin sama pakaiannya, sama. Kan? Pakaiannya tidak syubhat, tapi saya usahanya, bisnisnya syubhat, bisnisnya haram, bisnisnya riba. Hasilnya dibeliin pakaian, dibeliin makanan, ya sama. Jadi tetap kita harus periksa itu pakaian-pakaian yang akan kita pakai, ya, dari mulai kopiah, ya, sampai sendal, sampai sepatu, semua harus diperiksa. Hatta kita pakai tasbih, jangan pakai tasbih yang syubhat. Hatta kita pakai Quran, baca Quran, jangan sampai Qurannya syubhat, ya kan? Karena uangnya syubhat, ya kan? Baca kitabnya syubhat, artinya dibeli dengan uang yang syubhat, atau kita gosok dan pakai kitab orang tanpa izin yang punya, dan sebagainya dan sebagainya. Ini yang harus diperiksa oleh kita, ya. Ini harus diperiksa. Lalu hadirkan rasa bahagia di dalam hati ini menghadapi bulan yang penuh anugerah bagi kita, yang istimewa. Hadirkan rasa bahagianya. Lalu khusyukkan hati kita kepada Allah. Duduklah, bersimpuhlah di depan pintu istananya Allah. Jangan sampai beranjak dari pintu istananya Allah. Lalu ketuk-ketuklah pintu istana Allah tersebut dengan istighfar, dengan doa terus, agar kita dipersilahkan untuk masuk, agar kita mendapatkan suguhan ampunan dari Allah, suguhan kasih sayang Allah, suguhan keridhaan Allah, suguhan kecintaan Allah yang kita cita-citakan. Karena kita masuk Ramadan tidak menginginkan hanya lapar dan dahaga semata, tidak. Yang kita inginkan adalah keridhaan Allah. Kita capek, kita lapar, kita haus. Demi apa? Demi keridhaan Allah, demi ampunan Allah, demi kasih sayang Allah dan cintanya Allah yang kita cita-citakan itu. Lalu bersiaplah untuk menjalankan perintah Allah yang wajib, dan untuk berjuang menjalankan perintah Allah yang sunnah. Juga untuk menjaga hati, menjaga anggota badan dari melakukan dosa, dan berjuang juga untuk menjauhi yang makruh-makruh. Diusahakan, ya. Diusahakan. Persiapkan oleh kita target dari sekarang. Jadi harus ada target. Semua pengusaha, pekerja, kan, pasti ada target. Pemerintah pasti ada target. Kita beribadah juga harus ada target. Ramadan ini adalah hanya 1 bulan. Ingat, artinya
Karunia Allah, anugerah Allah itu hanya dalam waktu itu saja. Di sini kita harus memanage, ya. Di sini kita harus punya target, ya. Hatta amaliyah kita ini harus dimanage, dirancang dari sekarang. Mau berapa juz kita baca Quran, jam berapa, dimanage oleh kita. Saya Ramadan ini saya menentukan waktu untuk baca Quran jam sekian sampai jam sekian. Coba belajar, dimanage oleh kita waktunya, kan? Untuk baca sholawat, target Quran sekian juz sehari. Untuk baca sholawat saya sekian ribu dalam sehari, jam sekian sampai jam sekian. Jangan diganggu itu, kan? Untuk wirid, ya, jangan diganggu. Lalu nanti ada jadwal hadir di majelis ilmu, karena Buya tidak menutup pengajian di setiap bulan Ramadan, bahkan mengajak kepada para jamaah, ya, agar terus hadir dalam majelis ilmu. Senin sore di Ranca Ekek, Selasa sore dan Jumat sore di mana? Di Pengaduan Hebel, malam Kamis, dan setiap Ahad sore di Simpang, gitu kan? Lalu Ahad pagi sebulan sekali di Ahad pertama, tidak diliburkan, ya. Lalu juga seperti malam Jumat MTB dan di Bandung, ya, itu berjalan sekarang. Bahkan mulai sekarang, ya, malam Ahad kedua keempat kan biasa jadwal Masjid Raya Bandung. Tadi Buya ke Cijagra bertemu dengan sebagian para sesepuh di sana, bahwa pengajian yang MTB Masjid Raya Bandung, Buya akan pindahkan dulu sementara ke Masjid Cijagra, kan? Mulai kapan? Ya malam Ahad yang sekarang, yang kedua, tanggal 17 April sekarang. Acaranya habis taraweh, ya. Kecuali yang malam Jumat di mana? Sumedang, itu belum, ya, belum. Nah, menunggu kita konfirmasi musyawarah dengan Pak Bupati, ya. Belum. Yang lainnya tetap biasa jalan, ya. Ingat bahwa di bulan Ramadan amalan yang sunnah, amal apapun itu kedudukannya, Masya Allah, kedudukannya seperti kita melakukan amalan fardu. Dan amalan fardu satunya dilipat menjadi 70 kali lipat. Allah. Amalan sunnahnya menjadi amalan. Artinya semua ibadah di bulan Ramadan gak ada yang sunnah. Ingat, sholawatnya kedudukannya jadi fardu, kan? Bukan berarti fardu itu kalau ditinggalkan dosa. Oh tidak. Kalau tidak membaca Quran tidak dosa, tidak tarawih tidak dosa. Namun ketika mengamalkan maka kita akan mendapatkan pahala amal fardu. Allah, zikirnya, hatta kita mau makan baca Bismillahirrahmanirrahim, pahalanya pahala fardu. Qobliyahnya, ba'diyahnya, salat rawatib, salat duha, salat tahajudnya, tarawehnya, witirnya, apalagi kan witir dalam madhab yang lain wajib hukumnya, itu kan, dalam madhab Syafi'i sunnah, tapi semuanya fardu jadinya. Kedudukannya subhanallah, yakni pahalanya pahala fardu. Semua amalan yang sunnah, amalan yang fardunya dilipat menjadi seolah melakukan 70 kali. Allah dari satu kalinya melakukan yang fardu. Allah, catat oleh kita, bagaimana tidak beruntung, ya, bagaimana tidak beruntung. Maka kita harus target, ya, jangan sampai meninggalkan ngaji dan sebagainya, jangan. Mumpung, apalagi kita merasa saya
kemarin-kemarin dari dulu saya banyak melalaikan ibadah. Saya banyak meninggalkan sholat-sholat. Ya, saya banyak meninggalkan sholat sunnah dan sebagainya. Saya maka mumpung di bulan Ramadan ini, mumpung untuk apa? Menambal kekurangan-kekurangan yang telah lalu, kan? Menambal kekurangan yang telah lalu. Ingat, pahami oleh kita. Walaupun sebetulnya sih tidak menambal. Kenapa? Karena kan setiap waktu punya hak. Setiap waktu punya hak. Kalau orang lain ya di luar Ramadan dia semangat ibadah, dapat limpahan pahala. Masuk Ramadan dia lebih semangat ibadahnya. Ya, kalah kita sama mereka. Artinya bukan berarti untuk menambah lalu menyamakan dengan yang lain. Tidak. Tuh, yang itu tetap rugi yang sudah-sudah. Rugi yang sudah-sudah, ya. Tapi mudah-mudahan dengan amalan di bulan Ramadan ini sekuat tenaga kita, ya kita mendapatkan harapan, ya. Harapan mendapatkan karunia Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Mendapatkan ampunan Allah, ya, mendapatkan ridhonya Allah, kasih sayang Allah. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Dan insyaallah, ya, insyaallah kita setiap Senin insyaallah khusus kalau ada taraweh, ya. Sekarang kita sholat taraweh di sini malam ini, kan? Ya. Kalau ada taraweh, jadi tunggu, ya, jangan dulu pulang, tanggung, ya. Kalau untuk seterusnya kita niatkan buka bersama di sini taraweh, kan? Di sini insyaallah isya langsung tarawih. Kita tunggu saja sekarang, ya. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya dari junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keberkahannya dari beliau dan keberkahan daripada Sultanul Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrul ali. Semoga cahayanya, ya, dan asrarnya Allah limpahkan kepada kita semuanya, ya. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bisirri asraril Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Sekian yang bisa Buya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan adzan.